Selamat siang, Bapak Ibu pimpinan PT UBS. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya berkesempatan untuk melakukan presentasi review tahun 2020 untuk pelaksanaan kinerja di Departemen Purchasing dan Logistik. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar Agustinul Hakim sebagai Supervisor Logistik. Isi dari presentasi saya ada 3 besar. Yang pertama yaitu new normal di logistik, yang kedua yaitu pencapaian project, dan yang ketiga yaitu next project. Yang pertama yaitu kondisi new normal di logistik, bertujuan untuk memberikan kepercayaan, rasa aman, nyaman dari bahaya penyebaran virus COVID-19 bagi user atau departemen. Yang kedua yaitu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan PT UBS. Implementasinya, yang pertama, kami mewajibkan semua supplier yang kirim barang ke tempat kami menggunakan masker. Yang kedua, supplier kami wajibkan untuk melalui bilik desinfektan manusia. Yang ketiga, setiap barang yang mereka kirim ke tempat kami harus melalui bilik desinfektan barang. Yang keempat, sebelum supplier melalui masuk ke tempatnya logistik, wajib dicek suhu tubuhnya oleh tim Kamdal. Kemudian yang kelima, supplier wajib mencuci tangan. Yang keenam, jika ada antrian, supplier wajib menjaga jarak. Pencapaian project, kualitas yang pertama. Tema yang kami ambil yaitu mempertahankan kualitas material deterjen Volt Ultrason 904 dengan menghilangkan biaya kerusakan bahan. Ini adalah gambar materialnya, deterjen Ultrason yang digunakan oleh semua departemen yang ada di PT UBS, terutama yang produksi, yang fungsinya untuk pembersihan. Pada saat kami menerima kemasan deterjen Ultrason, seringkali jerigen yang pada bagian bawah pecah. Berikut adalah data kerusakan atau kebocoran deterjen Ultrason selama tahun 2016 sampai tahun 2020. Kita bisa lihat bahwasannya di tahun 2016 ada kebocoran sebesar 30 kilo atau setara dengan 3,2 juta. Di tahun 2017 ada kebocoran sebanyak 5 kilo atau 500 jutaan. Di tahun 2018 ada kebocoran sebanyak 25 kilo atau setara dengan 2,7 juta. Dan yang paling besar adalah kebocoran di tahun 2020 sebanyak 185 kilo atau setara dengan 21,2 juta. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena selama 2 bulan, yaitu di periode April 2020 sampai Mei 2020, kami melakukan WFH, sehingga tidak ada petugas yang melakukan kontrol terhadap gudang penyimpanan kami. Supaya hal tersebut tidak berulang, maka kami melakukan perbaikan. Yang pertama yaitu mencari faktor penyebab kenapa jerigen bocor. Kita mendapati bahwasannya untuk palet kemasan deterjen Ultrason itu ada 2 jenis. Ada yang berbahan plastik, ada yang berbahan kayu. Yang berbahan plastik tidak mampu menahan beban seberat 600 kilo. Akibatnya kemasan deterjen Ultrason pecah walaupun sudah ada usaha untuk tidak roboh dengan diberi packing tali. Sedangkan untuk yang kemasan kayu, packing menggunakan material berbahan kayu yang lebih kuat, namun karena ukuran palet yang lebih kecil dan tidak rapat, sehingga menyisakan rongga space yang menyebabkan jerigen deterjen pecah dan bocor. Perbaikan yang kedua yaitu kami mencari solusi. Tim kami melakukan koordinasi dengan pihak supplier dan memberikan masukan kepada pihak supplier, memberikan contoh bagaimana bentuk atau spek palet yang baik. Palet yang baik yaitu berbahan kayu dan tidak ada rongga di dasar paletnya. Dan paletnya lebih besar daripada permukaan jerigen yang ingin dikemas. Sehingga ketika ada beban dari atas yang lebih berat, maka bagian bawah jerigen tetap stabil dan tidak penyok yang berakibat bocor.
Tahap perbaikan yang ketiga yaitu melakukan evaluasi hasil yang dicapai. Setelah kami melakukan koordinasi dengan supplier, maka hasil yang kami capai yaitu material yang datang tidak ada kemasan jerigennya yang pecah karena menggunakan palet yang sudah kami tentukan. Selama proses penyimpanan juga tidak ada kemasan yang pecah juga. Palet yang datang ini merupakan palet berbahan kayu yang ukuran paletnya lebih besar dari permukaan jerigen dan diperkuat dengan plastik packing lembaran sehingga tidak mudah goyah. Tahap perbaikan yang keempat, yaitu melakukan perbaikan yang berkelanjutan dengan cara melakukan pemantauan dan pemeriksaan agar kualitas palet dapat dipertahankan. Proyek kerja yang kedua yaitu kualitas. Tema yang kami ambil yaitu melaksanakan drop-off point untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa kepada departemen. Drop-off point adalah suatu sistem penerimaan barang kiriman logistik yang kami terapkan kepada semua departemen yang mengharuskan departemen menyediakan satu tempat dan PIC penerimanya. Tujuan dari drop-off point yaitu yang pertama, mempercepat proses kiriman barang ke departemen. Yang kedua yaitu mengurangi penumpukan personel material handling di departemen. Yang ketiga yaitu membatasi pergerakan personel MH di area produksi. Dan yang keempat yaitu mengatur aktivitas MH supaya bisa membantu tugas simpan dan ambil mesin di gudang Glory. Tahap perbaikan yang pertama, membuat memo pemberitahuan kepada departemen. Yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan departemen perihal kesiapan tempat dan PIC. Yang ketiga, melakukan survei lapangan perihal kesiapan tempat dan PIC. Yang keempat, melakukan trial dan action. Yang kelima, melakukan evaluasi pelaksanaan. Hasil yang diperoleh yang pertama, produktivitas. Produktivitas kerja tetap terjaga dan kualitas mengalokasikan SDM sudah bisa teratasi. Secara kualitas, dengan tim yang ada tetap bisa melayani departemen, terutama dalam simpan dan ambil mesin di gudang Glory. Secara biaya, ada opportunity cost besar 960.000 per bulan yang diperoleh dari opportunity time dikali gaji per jam. Yang keempat yaitu secara delivery bisa menghemat waktu pengiriman sebesar 48 jam per bulan dan serah terima barang bisa lebih cepat. Proyek kerja DT yang pertama, kami mengambil tema mempertahankan delivery time logistik dengan meningkatkan skill ADM. Pada masa pandemi kemarin, kami mendapati bahwasannya 2 personel logistik tidak dilanjutkan kontraknya dengan pertimbangan yaitu keuangan perusahaan dan produktivitas kerja mereka. Perbaikan yang kami lakukan yang pertama yaitu mengurangi jumlah petugas material handling atau bagian kirim barang. Jika biasanya jumlah petugas material handling atau bagian kirim barang berjumlah 3 orang, semua dengan spesifikasi laki-laki, sekarang hanya 2 orang saja. Karena petugas yang satunya kita alokasikan sebagai ADM stockkeeper. Perbaikan yang kedua yaitu melakukan rotasi SDM pada logistik khusus dengan logistik umum, di mana setelah kami melakukan evaluasi kinerja, kecepatan personel laki-laki lebih cepat dalam memproses orderan batu perhiasan dibandingkan personel perempuan, sehingga ketika dia selesai melakukan penyiapan batu perhiasan, dia bisa membantu di bagian yang lainnya. Perbaikan yang ketiga yaitu melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan pertama yang kami lakukan yaitu melakukan pelatihan quality mindset. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan forklift. Yang ketiga yaitu melakukan pelatihan simpan ambil mesin di gudang Glory. Yang keempat yaitu melakukan pelatihan administrasi stockkeeper. Yang kelima yaitu melakukan pelatihan inventory atau kontrol barang. Dan yang keenam adalah melakukan pelatihan administrasi tabung.
Perbaikan yang keempat yaitu kami menetapkan standar job spec untuk personel logistik. Kedepannya yaitu semua personel berspesifikasi laki-laki, alasannya lebih kuat dan produktif. Pencapaian proyek kerja untuk DT yang kedua. Mewujudkan ketercapaian DT kiriman barang polling bulanan dengan pengaturan SDM dan otomatisasi program. Program polling bulanan adalah sistem pengorderan polling dikumpulkan terhadap 4 jenis barang yang sering diminta oleh departemen, meliputi alat chemical, alat tulis kantor, alat rumah tangga, dan obat-obatan. Sistem ini sudah dijalankan selama 10 tahun. Target pengiriman barang adalah minggu pertama setiap bulannya. Namun selama 10 tahun tersebut kami belum bisa memenuhi target, sehingga departemen melakukan pengambilan barang sendiri. Ini adalah data ketidaktercapaian DT pengiriman barang pollingan. Kita bisa lihat bahwasannya untuk periode 2020 mulai Januari sampai September ada DT di mana polling bulanan tersebut dikirim tidak tercapai. Tahap perbaikan yang pertama yaitu kami melakukan koordinasi dengan tim pembelian perihal DT kedatangan. Yang kedua, melakukan perbaikan proses pembuatan voucher atau sistem otomatisasi. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan proses penyiapan barang lebih awal. Yang keempat, melakukan perbaikan proses pemeriksaan barang sebelum kirim. Yang kelima, melakukan evaluasi pelaksanaan. Hasil yang kami peroleh, yang pertama secara produktivitas, mengurangi frekuensi pengambilan barang sendiri oleh departemen, sebab pengiriman barang dapat dilakukan secara on-time. Yang kedua, kualitas. Kualitas pelayanan barang polling bulanan dapat dicapai. Yang ketiga, cost. Ada opportunity cost sebesar 100.000 per bulan. Yang keempat, delivery. Bisa menghemat biaya pengambilan sendiri oleh departemen sebesar 5 jam per bulan, sehingga petugas departemen bisa melakukan tugasnya tanpa terbebani mengambil barang di logistik. Untuk next project yang akan kami jalankan di tahun 2021 ada 4. Yang pertama yaitu otomatisasi bukti pengeluaran barang, yang kedua yaitu training SPB web, yang ketiga yaitu penataan mesin di gudang Glory setelah bangunan gedung yang baru jadi, dan yang keempat yaitu update MSDS bahan kimia dan simbol bahaya pada barang. Kenapa ini saya ambil? Karena banyak bahan kimia yang kita beli dari supplier, MSDS-nya masih menggunakan versi yang lama, dan banyak juga bahan kimia kita yang tidak bersimbol bahaya, sehingga belum sepenuhnya memenuhi klausa dari ISO 45001 perihal SMK 3. Berikut, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan review kinerja kami di tahun 2020. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan salam sehat.